Oke, anak-anak, karena di Instagram kita putus-putus terus, jadi kita coba aja pakai video biasa. Ibu nggak tahu ya, padahal ibu udah ganti-ganti koneksi. Tadi pakai wifi, terus wifi-nya ibu matiin, jadi pakai paket data pun masih kayak gitu. Ibu udah nyari sinyal, awalnya lancar, tapi tetap aja ke tengah-tengahnya koneksinya ini lagi ya, putus-putus lagi, nggak tahu kenapa. Ibu tuh nggak pernah live sebenarnya. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekalian juga buat yang nggak punya IG, jadi ibu ulang dari awal. Kita coba untuk eksperimen tentang asam dan basa, ya, larutan asam dan basa. Di sini ibu udah punya beberapa larutan. Ada air garam, ini air minum, ya, ini soda kue, ini air keran, ini air gula, dan ini air cuka, ya. Kalau soda kue, ini soda kuenya ibu pakai yang kayak gini nih, ya. Terus ibu campurin air jadi kayak gini, ya. Terus kalau yang air cuka, tadi air biasa ibu campurin cuka, ya. Jadi nggak semuanya cuka ibu masukin, nggak. Jadi ini air biasa dulu, ibu campurin cuka tadi, karena kalau nggak kayak gitu nanti cukanya terlalu pekat, ya. Oke, jadi untuk mengetahui apakah suatu larutan itu asam atau basa, kita bisa menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada yang warna merah, ada yang warna biru, seperti ini, ya. Ini lakmus merah, ini lakmus biru. Sebetulnya memang ada lakmus orange satu lagi, ya, cuman kita nggak usah pakai, karena yang penting tahu dulu apakah larutan itu asam atau basa, ya. Kita pakai kertas lakmus. Oke, sekarang kita lihat reaksinya. Yang pertama kita coba dulu kalau di air keran dan air minum, ya. Air keran dan air minum, air garam, ini air minum, ya. Nah, kalau di air minum kira-kira dia asam atau basa gitu, ya. Kita langsung celupin aja, ya. Jadi cara kerjanya kertas lakmus ini tinggal dicelupin aja di larutannya. Nah, ini hasilnya. Ternyata setelah dimasukkan atau dicelupkan ke dalam air minum, kertas lakmusnya yang merah tetap merah, yang biru tetap biru. Artinya air minum sifatnya netral, tidak asam, tidak basa, ya. Ini air minum. Oke. Terus kita coba ke air keran, ya. Ini air keran. Kita coba celupin dengan kertas lakmus, apakah dia asam atau basa. Sama-sama kita celupin, ya. Nah, ternyata hasilnya sama seperti air minum tadi. Yang merah tetap merah, yang biru tetap biru. Berarti air keran tidak basa maupun tidak asam, ya. Berarti sifatnya netral, sama seperti air minum tadi, ya. Sekarang kita coba cuka, ya. Kita coba cuka. Kita coba cuka.
cuka. Ya, ini air cuka. Kita coba ya. Oke, ini masih biru dan merah. Kita celupkan ke dalam cuka. Nah, lihat di sini ada perubahan warna pada lakmus biru, ya. Kelihatan jelas kan? Yang merah tetap merah, yang biru jadi merah, agak ke pink-pink gitu ya. Nah, itu artinya asam cuka sifatnya, air cuka sifatnya asam, gitu. Ya, nih lihat tuh, lakmus birunya berubah jadi merah. Memang tidak langsung rata, ya. Ini artinya air cuka sifatnya asam. Oke. Sekarang kita coba soda kue. Ya. Oke. Ini ada soda kue ya. Nah, untuk soda kue kita celup ke sini. Nah, untuk soda kue ternyata yang biru tetap biru, yang merah menjadi biru. Hasil akhirnya sama-sama biru. Artinya soda kue sifatnya asam. Berbeda dengan asam cuka tadi, air cuka ya. Kalau air cuka hasil akhirnya merah dua-duanya. Baik lakmus merah maupun lakmus biru, berarti air cuka sifatnya asam. Kalau ini hasil akhirnya biru. Yang merah jadi biru, yang biru tetap biru. Berarti soda kue sifatnya basa. Ya, udah paham ya sekarang bedanya. Nah, sekarang kita coba ke air garam. Air garam tadi. Oke, ini ya. Ini air garam. Sudah ibu campur garam di dalamnya. Kita celupkan aja langsung lakmus biru dan lakmus merahnya. Nah, ternyata air garam juga sifatnya netral ya, sama-sama tidak berubah warnanya. Yang merah tetap merah, yang biru tetap biru. Berarti garam sifatnya netral gitu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa garam itu terbentuk dari gabungan antara larutan asam dengan larutan basa. Biasanya asamnya asam kuat, terus basanya basa kuat, maka garamnya menjadi netral karena saling melawan gitu ya, saling bereaksi antara asam kuat dan basa kuat. Tapi kalau asam lemah dan basa lemah pun bisa gitu, cuman belum tentu hasilnya akan netral gitu ya. Kalau garam yang ibu pakai ini kan garam dapur itu NaCl, rumus kimianya NaCl. Berarti NaCl itu terbentuk dari asam klorida atau HCl dengan NaOH ya. NaOH itu soda api gitu ya. Intinya adalah bahwa garam itu kenapa bisa netral, karena merupakan hasil reaksi dari asam dengan basa gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kertas lakmus itu hanya bisa kita tahu larutan itu apakah asam atau basa, tapi kita nggak bisa tahu pH-nya berapa. pH itu adalah derajat keasaman ya, derajat keasaman, seberapa asam atau seberapa basa sebuah larutan tersebut kita nggak bisa tahu kalau pakai kertas lakmus. Harus menggunakan ini namanya indikator pH universal ya. Cara penggunaannya mudah, sama seperti kertas lakmus, tinggal dicelupin aja ya. Jadi ini kertasnya tinggal dicelupin ya, terus nanti kertasnya akan berubah warna. Warnanya kita cocokkan dengan skala yang ada di sini. Paling dekat dengan warna apa dia ya, misalnya paling dekat dengan yang angka 2, berarti dia larutan tersebut pH-nya 2 ya. Nah, jadi di sini ada
yang bagian depannya ada skala dari 0 sampai 7 ya. Sebuah larutan kalau misalnya pH-nya 0 sampai 7 itu berarti dia sifatnya asam. Semakin dekat ke 0 berarti asamnya asam kuat. Semakin dekat ke 7 asamnya asam lemah. Gitu ya. Sedangkan 7 pas itu artinya netral sifatnya. Ya. Kalau di belakangnya ada skala dari 7 ya, 7 sampai 14. Ya. Ini menggambarkan bahwa sebuah larutan itu sifatnya basa. Kalau misalnya semakin dekat dengan 7 berarti basanya basa lemah. Kalau semakin dekat dengan 14 berarti basanya basa kuat. Nah, sekarang kita coba semua larutan yang kita punya ya, kita coba uji berapakah pH-nya. Ya. Kita coba dulu air keran. Ya, ini air keran. Oke. Nah, kita cocokin warna mana yang paling cocok. Ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 ternyata tidak cocok semua. Ya. Yang paling dekat ternyata adalah angka 7. Ya, berarti air keran pH-nya netral atau 7. pH-nya 7. Berarti netral, terbukti ya. Tadi juga pakai kertas lakmus kita uji tidak ada perubahan warna, berarti air keran itu netral. Sekarang kita coba ke air minum. Ya. Kita coba air minum. Ini ya, ini air minum. Nah, kita cocokkan warnanya paling cocok dengan angka berapa. Nah, ini sama ya dengan yang tadi. Paling cocok ternyata angka 7. Berarti air minum pH-nya juga netral. Ya. Kelihatan nggak? Ya. Oke, air minum sifatnya netral. Sekarang kita ke soda kue. Ya, ini soda kue. Kita celupin. Nah, ini udah ada perubahan warnanya. Kita lihat yang mana yang paling dekat. Nah, ternyata di bagian depan nggak ada yang warnanya sama ya. Bagian depan sini nggak ada warna yang sama, berarti kita balik yang mana yang paling dekat. Ternyata yang paling dekat adalah warna nomor 9 ya. Berarti sifatnya dari soda kue adalah basa. Basanya basa apa? Nah, karena semakin mendekati 7, ingat basanya basa lemah ya. Kalau semakin mendekati 14 berarti basanya basa kuat gitu ya. Oke, sekali lagi berarti soda kue pH-nya 9, sifatnya basa lemah ya. Oke, terus kita ke cuka ya. Kita ke cuka. Mana tadi ya? Ini dia air cuka ya. Ini air cuka kita celupin dengan si indikator universal ya. Oke, sudah
sudah bereaksi, baru kita cocokkan seperti tadi. Yang mana yang warnanya paling mendekati. Ya, ini ternyata paling mendekati ke angka 5. Ya, cuka itu paling mendekati ke angka 5. Berarti pH-nya sekitar 5. Artinya sifatnya asam. Apakah asam lemah atau asam kuat? Karena makin dekat dengan 7, itu artinya asamnya asam lemah gitu. Oke, kita coba garam ya. Air garam. Garam kita celup. Ya, kita cocokkan juga. Ya, ternyata larutan garam atau larutan garam dapur, air garam, pH-nya juga 7, berarti netral ya, karena dia tadi hasil reaksi dari asam kuat dan basa kuat ya. Kemudian air gula kita coba. Air gula ya, kita coba celupkan. Oke, sudah. Nah, kita cocokin lagi. Ternyata hasilnya sama lagi, 7 lagi. Berarti air gula sifatnya juga netral, dia tidak asam, tidak basa, juga bukan garam ya, beda ya. Air gula sifatnya netral. Oke, kemudian yang terakhir, yang belum apa nih? Udah semua ya. Oke, air garam udah, gula udah. Oke, jadi itu ya. Sekali lagi Ibu kasih kesimpulan bahwa kalau misalnya sebuah larutan kita uji dengan lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, itu artinya sifatnya netral. Dan kalau larutan yang netral diuji dengan indikator universal, pasti pH-nya 7 gitu ya. Kemudian kalau misalnya sebuah larutan diuji dengan lakmus merah maupun biru, hasil akhirnya adalah merah ya, yang merah tetap merah, yang biru menjadi merah, itu artinya sifatnya asam. Dan untuk membuktikannya, kalau menggunakan indikator universal, pasti pH-nya di antara 0 sampai 7 ya. Semakin mendekati 0 berarti asamnya asam kuat. Kalau semakin mendekati 7 berarti asamnya asam lemah gitu. Kalau basa itu diuji menggunakan kertas lakmus, maka hasil akhirnya adalah biru. Lakmus biru tetap biru, lakmus merah menjadi biru. Kemudian kalau diuji dengan indikator universal, maka hasilnya pasti kisaran antara pH 7 sampai 14 gitu ya. Semakin dekat dengan 7 berarti basanya basa lemah. Pokoknya semua yang makin mendekati 7 itu pasti lemah gitu ya. Kalau misalnya makin dekat dengan 14 berarti basanya basa kuat, seperti itu. Oke, sekian untuk eksperimen hari ini. Mohon maaf karena banyak banget kendala yang kita lalui untuk eksperimen ini.
Semoga kalian tetap semangat belajar IPA. Kita lanjut untuk bahas diskusi di grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.